Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas TK PAUD Sekecamatan Telagu, Ibu Yunani. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 2 Telagu, Ibu Atin Puji Astuti. Yang saya hormati teman-teman rekan sejawat seperjuangan guru-guru TK se-Kecamatan Telagu. Pada kesempatan pagi ini, tengah-tengah siang, ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus kita lakukan, dan tindak lanjutnya bagaimana, cara menyelesaikannya pun nanti ada pada slide-slide ini. Tolong dulu selanjutnya, next. Nah, ini bagaimanakah kesimpulan Anda mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Ini sebenarnya budaya positif itu sudah ada dan sudah kita laksanakan setiap harinya. Cuma istilah populernya itu bagaimana kita tidak tahu. Nah, ini di kurikulum Merdeka melalui calon guru penggerak ini sudah dikenalkan materinya dan apa yang harus dilaksanakan. Next. Ini untuk seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, hal ini dimulai dari diri kita sendiri. Ingat sosun tulodo, ing madya mangun karso, tutmuri handa yani. Jadi semua berawal dari diri kita sebagai guru, melaksanakan dulu, guru melakukan. Budaya positif itu bagaimana? Seperti memberikan salam, santun dengan teman sejawat, terus sosialnya bagaimana. Itu semua adalah karakter-karakter budaya positif yang sudah kita lakukan. Nah, nanti apa yang sudah kita lakukan baru kan dilihat sama anak. Yang madya bangun karso, memberi motivasi. Anak-anak akan melihat apa yang kita lakukan, kita memberi motivasi agar anak-anak bisa melaksanakan sesuai tuntunan yang sudah ada. Misalnya ada ditambahkan misalnya penguatan karakter. Bagaimana dengan sholatnya, wudunya, istighosa ataupun kegiatan yang lain sesuai dengan kondisi masing-masing lembaga. Next, Bu. Nah, ini budaya positif kami jalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Tadi pun ya, dimulai dari kita, mulai dari disiplin kita, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah ataupun kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita siapkan. Next, Bunda. Budaya positif adalah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kadang kan dilihat mayoritas agamanya di lembaga itu apa. Kalau mayoritas sama enak kita mengajarkan. Tapi kalau ada satu dua ataupun yang menganut agama lain, nah itu juga kita junjung, kita kenalkan. Tidak mematok dia harus mengikuti apa agama yang mayoritas, tidak. Tetap harus kita fasilitasi, itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Next, Bunda. Ini maaf memang video, soalnya kan setnya itu set video yang biasa kita paparkan itu kan langsung dalam video. Nah, ini dengan berbudaya positif dapat membuat
mau usul juga nggak bisa, hanya melaksanakan. Nah di sini budaya positif, kurikulum merdeka dengan profil pelajaran Pancasila yang disadarkan dulu adalah motivasi eksternal yang ada dalam diri anak. Bagaimana anak itu bisa ditumbuhkan rasa mengucapkan salam dulu dari dirinya tanpa ditegur, membuang sampah, ada kesadaran diri dari dalam dirinya. Jadi itu yang ditargetkan, diprogramkan, tujuan akhirnya itu. Next. Dengan berbudaya positif, maka akan memotivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang akan dilakukan anak. Biasanya anak melakukan sesuatu itu ada yang takut karena kena hukuman, ataupun dia ingin mendapatkan sesuatu. Nah, dari 2 faktor ini adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari luar, karena iming-iming, karena takut, sehingga kesadaran diri dan diri anak-anak itu tidak ada. Hanya melaksanakan perintah. Akhirnya ketika besar dia sebagai robot disuruh ke sana ke sini tanpa punya kepribadian. Nah di sini motivasi yang terbaik adalah yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilainya itu tumbuh dari diri sendiri. Coba ini Bunda. Nah ini motivasi perilaku tadi ya. Yang 2 adalah faktor eksternal. Selanjutnya yang ini adalah faktor yang tumbuh karena ada keinginan dari diri sendiri, dari internal. Nah keuntungannya apa? Dengan motivasi perilaku manusia yang mengedepankan faktor internal, anak akan menjadi mandiri. Anak akan sadar potensi apa yang ada dalam dirinya, apa yang harus dikembangkan. Itu ada. Jadi tanpa mereka diperintah, mereka sudah ada keinginannya sendiri. Biar hal itu bisa tumbuh dan berkembang, maka hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri anak. Jadi kadang kan kita itu tuh pinginnya merangsang anak, merangsang biar anak itu bisa melaksanakan lebih dan lebih, tapi di belakangnya karena ada penghargaan dan takut karena hukuman ataupun takut dengan orang tuanya, akhirnya yang berkembang adalah eksternalnya. Eksternalnya maksudnya dia itu perkembangannya itu tidak murni dari dalam dirinya. Iya, karena mengharapkan imbalan dan jasa. Lah, tapi itu bisa menghukum juga, membelenggu ketika dia sudah juara satu. Ketika suatu saat tidak mendapatkan juara itu, nah itu malah beban mental yang sangat luar biasa. Karena apa? Dia melaksanakan hanya karena imbalan dan takut hukuman dari orang-orang di sekelilingnya. Ini sudah ada kasus di film apa itu kan, akhirnya bunuh diri walaupun dia habis kuliah di luar negeri. Di luar negeri ada kumpulan juara 1 pulang membawa gelarnya, karena dia dengan gelarnya malah takut tidak bisa gerak ini, takut salah ini di jas orang seperti ini. Jadi hanya ingin menjaga dia nomor satu tanpa melihat emosi yang ada di batinnya. Ini kan berperan, pengen nyantai tidak bisa, pengen bermain tidak bisa, pengen tidak tersiksa. Nah ini mulai sekarang kita hindarkan. Laksanakan untuk penghargaan ataupun hukuman itu bagaimana diminimalisir. Pemberiannya nggak harus dengan barang ataupun
ayo tepuk tangan. Nah ini kan memunculkan motivasi, tanpa mengharapkan imbalan yang berlebih. Saya yakin panjenengan semua sudah lebih paham untuk masalah itu, jadi cuma tinggal pengalihannya aja. Bagaimana kita memunculkan faktor internalnya yang ada dalam diri anak. Itu next. Nah ini posisi kita sebagai guru selama ini coba kita lihat. Pertama sebagai penghukum. Next. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Next. Tiga sebagai teman. Selanjutnya pemantau, dan yang terakhir ini adalah yang paling efektif adalah sebagai manajer. Nah, selama ini kan anak-anak hanya merasa kita melakukan sesuatu mendapat jas, ya, tanpa kita sadari. Kemarin tuh kami refleksi secara itu memang benar-benar menusuk sekali. Selama ini kita paling nggak posisinya di sini ataupun di sini. Nah, monggo kita berubah bersama-sama, hilangkan rasa menghukum anak, hilangkan rasa membuat rasa bersalah anak, hilangkan kita baik sebagai teman, ya, kita juga bisa sebagai pemantau, tapi lebih baik adalah sebagai manajer. Apakah sebagai manajer itu posisi kontrol seorang guru sebagai manajer? Ini guru berbuat sesuatu bersama murid, jadi melaksanakan bersama-sama. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Biasanya kan kita nusewu sebagai posisi penghukum. Kamu salah melakukan ini, yang benar ini. Nah, ini suatu langsung, ya. Posisinya kita sebagai penghukum. Nah, anak begitu kan langsung down. Begitu juga posisi membuat rasa bersalah. Kamu seperti ini, enggak seperti ini kan loh. Tanpa kita sadari, ternyata membuat rasa bersalah anak sangat membekas di dadanya, sehingga mempengaruhi perkembangannya juga ternyata. Nah, untuk posisi kontrol guru yang paling baik adalah sebagai manajer, bersama-sama dengan murid tersebut mempertanggungjawabkan, ya. Terus kita memberi dukungan agar anak melakukan hal yang lebih baik lagi. Posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Jadi dengan kita melakukan dukungan, habis sharing, tidak langsung dijudge, kan ditanya kenapa, alasannya bagaimana, kita ngasih membuat solusi bersama-sama, kita mendampingi anak itu melakukan perubahan seperti apa. Itu posisinya manajer seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat di tiga institusinya. Sekarang next aja dulu. Nah, ini Bunda, untuk selanjutnya, untuk kurikulum merdeka ada perubahan sedikit yang dulunya adalah peraturan, yaitu pembelajaran yang menuntun, yang mengembangkan potensi anak yang ada dalam diri masing-masing. Kita hanya sebagai petani menumbuh kembangkan potensi yang sudah ada. Potensi si A, si B, si C itu berbeda. Tugas kita adalah mupuk ngembangno apa yang sudah ada. Nggak mungkin kan jagung, tandur jagung, woe pari, lah gitu. Kasarannya diajar Dewantara seperti itu. Jadi kita menumbuhkan, memaksimalkan potensi yang ada pada diri anak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Tugas guru itu selama ini pembelajarannya itu teacher center, study center.
Nah, ini yang kita rubah. Selama ini kita hanya menyampaikan materi. RPPH itu sampai ini harus tersampaikan tanpa melihat apakah anak-anak itu sudah bisa menerima, sudah bisa menyereh, apakah sesuai dengan keinginan hati anak-anak. Nah, inilah fungsinya kita mengikuti guru-guru Merdeka dengan kembali lagi kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa tugasnya guru hanyalah menuntun potensi yang sudah ada pada diri anak. Nah, tugas gurunya apa? Memberikan pembelajaran, mulai dari guru penggerak selanjutnya. Pembelajaran yang bagaimana? Yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Bagaimanakah itu bisa terwujud? Kita menyiapkan RPPH sesuai dengan kebutuhan murid dan lingkungan sekitar. Makanya sekolah si A, si B walaupun letaknya dekat tidak bisa sama. Kita harus bisa menyiapkan RPPH-nya sendiri-sendiri. Kalau di Sumbersono banyak yang saya lihat sampah itu ya, limbah. Nah, itu bisa dimaksimalkan Bu Suti. Kreativitasnya bagus sekali. Ada trawulan itu Bu Enis itu. Jadi pengelolaan limbah, kreativitas dari sana dengan sudah enggak banyak nggak perlu banyak bahan dari luar, itu dimanfaatkan banyak sekali. Kalau di sini kemarin tolak-tolak kok kecil ya, kok kecil ini opo, akhirnya kita memanfaatkan lingkungan yang ada, peternakan, ada usaha, ada apalagi minimarket, supermarket, akhirnya itu yang nanti dikembangkan. Jadi pembelajaran yang utama adalah sesuai dengan kebutuhan lembaga dan potensi diri anak. Itu nggih? Next Bunda. Alhamdulillah. Ini biar panjenengan ada sedikit gambaran, nggih. Ini kemarin sedikit dari restitusi